welcome home. Thank you for being here today. Terima kasih kerana meluangkan masa, terutama saudara yang first time, pertama kali mengikuti ibadah raya kita. Terima kasih. Dan lepas ibadah nanti jangan bergeser pulang lah. Kita enjoy segi kopi-kopi yang sedap mau kopi kita. Sedap kan? Pernah siapa yang pernah minum kopi kita? Sedap kan? Nah, sebelum kita melihat firman Tuhan, saya ada satu pengumuman sangat penting yang saya ingin kita tukar perhatian di sini. Alright, so iaitu tentang dedication service kita, ya. Ibadah raya atau kebaktian penyerahan. Alright, excited for our church? Yes. Alright, of course sudahlah kita pindah masuk ke sini 3 bulan, tapi belum lagi secara rasmi kita buat satu kebaktian penyerahan, dedication harus kita buat. It's important sebab ini adalah rumah Tuhan, bukan gereja semata-mata, ya. Ini milik Tuhan, kita harus dedikasikannya kepada Tuhan. Now, tapi apa yang saya perlu sedikit kerjasama dari saudara adalah daftar diri, kerana kami perlu kira bilangan orang yang untuk sediakan makanan. Alright, nah, tak ada makanan, tidak aci untuk itu perayaan kan, sambutan kan. So you must have food. Siapa sini suka makan? Yang lain tu hidup oleh udara saja kah? Siapa sini suka makan? Halo. Saya ada satu berita baik lagi untuk kita semua. Ada satu jemaat keluarga di kebaktian pertama bahasa Inggris. Mereka baru saja pagi tadi bilang, Pastor, kami mau sponsor suyok. Bukan suyok yang semata-mata kamu pergi kedai chicken rice, dia chop letak itu chicken rice. No. Itu seluruh babi bakar itu. Mereka akan chop di sini. Begitulah perayaan kan. So puji Tuhan, Tuhan kita baik. Jadi kalau saudara mau datang ibadah dan mau makan, baru daftar. You tak mau makan, saya masih fasting, Pak. Saya fasting sepanjang 3 bulan fast. Okey, Pak, bisa. Okay. Alright. Jangan daftar. Jangan scan daftar, ya. Sebab saya mau kira orang yang mau makan saja. Supaya saya tidak mau mungkin terlampau lebih makanan seperti yang sometimes happen. Ada orang dia booking tapi dia tidak makan. So bazir makanan tidak bagus, berdosa tu. Tadi pada masa yang sama tidak mau juga saya kekurangan, tidak cukup. Nanti kamu bilang Pastor Life kedekut lah. Cannot like that, right? So we want to order enough for you. Jadi kalau saudara nak datang ke ibadah yang pertama yang di hari Sabtu, itu bahasa Inggris, ya. Dan pilihlah yang Sabtu tu. Yang kedua, yang Ahad tu, sebab yang kebaktian pertama jam 9, kami pindah ke Sabtu sebab supaya ada cukup masa untuk mereka fellowship dan makan, ya. So, daftar, ya. Nah, kalau kamu daftar sebagai keluarga, kalau lihat borang memang adanya pilihan untuk keluarga, suami, isteri, anak dan sebagainya. Kita juga nak kira bilang kanak-kanak supaya mereka juga dapat makan. Okay, so can you do that? Can? Okay. Tanya kawan sebelah, janganlah tunggu sampai sudah tutup itu borang baru mau daftarlah. Ini orang Borneo punya masalah sometimes. Mau ketuk kepala kau. Jangan kasih kami susah kerja. Daftar, tutup hari bulan itu apa? 21. 21 tutup, jangan, boleh lagi kah? Boleh, janganlah begitulah. Lekas cepat. Keima? Okay, Pak. Okay, of course kalau ada orang yang belum bergereja, kamu kenal orang begitu, bawa mereka sama jugalah. Daftar juga bilangan orang itu. Haleluya. Okay, sekarang kita lihat firman Tuhan, Kisah Para Rasul. Kita buka Alkitab kita sendiri. Nah, hari ini saya akan menyampaikan kepada kita tema tahun 2026, the theme of our church this year. Dan ini sangat penting sebab setiap tahun sebelum tahun baru, biasa saya akan berdoa, minta Tuhan, meluangkan masa, minta Tuhan download kepada saya apakah direction, tema, isi hati Tuhan untuk gereja kita pada tahun seterusnya. Dan waktu saya mempersiapkan diri saya tahun lepas, ujung tahun lepas, waktu saya membaca firman Tuhan di Kisah Para Rasul, dan Tuhan membuka mata saya melihat sesuatu yang luar biasa. And this is the word of God, firman Tuhan. Nah, setiap tahun Tuhan memberi kita tema melalui firman Dia
Bukannya melalui guru ini, guru itu, gereja ini, saling selalunya dari firman Tuhan. Sebab saya berdoa, saya minta Tuhan kalau bukannya dari firman-Mu, jangan bagi kami itu tema dia. Jangan bagi kami itu direction dia. Itulah yang kita akan baca nanti dan saya akan kongsikan apakah direction kita dan saya percaya kamu akan diberkati bersama sebagai gereja Tuhan di SIB Life. Alright, now let me pray first. Mari berdoa, minta Tuhan yang mengajar kita firman dia. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur karena firman-Mu hidup, firman-Mu lah Tuhan yang memberi kami kesehatan rohani kami Tuhan. Dan kami datang dengan hati yang rendah saat ini. Kami percaya Engkau telah memberi kami kepada saya secara pribadi melalui firman-Mu apakah tema direction untuk tahun 2026 untuk gereja SIB Life termasuk setiap jemaat di gereja kami Tuhan di mana kami boleh aplikasikan secara pribadi dan saya percaya Kau akan bicara kepada setiap kami Tuhan melalui firman-Mu dan Roh Kudus kami mengundang Engkau untuk membentuk hati kami sesuai dengan rencana-Mu waktu kami mendengar firman-Mu pagi ini. Ini adalah doa dan kerinduan hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan? Alright, kisah baru 1, saya akan petik beberapa ayat di sini sebab ada nanti saya tunjuk kenapa ini penting ya. Ini adalah fasa 1 di mana Tuhan Yesus diangkat kembali ke syurga. Alright, setelah itu terjadi di ayat yang ke-12 kita lihat, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, itu murid-murid Yesus. Dari bukit ini disebut Bukit Zaitun, ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas dan sebagainya. Semua 11 murid Yesus. Yang 12 Yudas sudah mati ya. 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus pun ada di situ dan saudara-saudara itu saudara maksudnya ibu yang sama dari Maria ya juga ada bersama dengan mereka di situ ayat 14. Nah, kemudian lepas itu mereka berdoa, mereka memilih suatu pengganti Yudas Iskariot. Matias menjadi penggantinya. Ini bahagian kedua fasa 1. Dan masuk fasa kedua kita lihat ayat 1. Boleh ikut? Ketika tiba hari Pentakosta, semua katakan semua orang, alright, yang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunan dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, ini yang saya pause sebentar ya. Selalu kita baca Alkitab, kita tanya soalan. Semua orang mereka berkumpul di satu tempat. Seperti kita sekarang semua orang berkumpul di gedung ini. Macam mana pula boleh tiba-tiba turunan dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Semua katakan angin. Semua katakan angin yang keras. Dan tampaklah kepada mereka lila-lila seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tiba-tiba mereka hanya berkumpul, tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan. Wah, begitu hebat dah. Berkumpul macam pun boleh kah? There's a reason behind it. I'll show to you later. Kita baca ya. Sekarang kemudian lepas mereka dicurahkan oleh Roh Kudus, Petrus mula menyampaikan khotbah yang pertama selepas Yesus diangkat kembali ke syurga. Dan di fasa 2 kita baca lepas khotbah dia 3,000 jiwa diselamatkan. Alright, nah kita lanjut ke fasa 2 ayat 41. Alright. 41 begininya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3,000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Semua katakan pengajaran. Alright. Nanti saya akan kupas di situ dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti yang berdoa. Maka ketakutan mereka semua saudara rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun 46 dan dengan sehati. Semua kalian sehati.
Mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari. Berapa hari? Berapa hari? Tiap-tiap. 每一天. Saya sedang praktis Hafian Mandarin. Nanti saya beritahu kamu kenapa ya. Semua katakan 每一天. Okey. Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Maksudnya, 每一天 ada orang percaya Yesus. Wow. Suka tak? Suka. Saya pun suka. Kalau tak suka bukan Kristian lah kau. Okey, suka kan? Suka. Okey. Kemudian lepas itu masuk ke fasa 3. Pertama kalinya selepas Yesus diangkat di syurga. Sebenarnya apa yang kita baca tadi fasa ayat 41 itulah gereja pertama. The first church. Sejarah Kristian mula di situ. Kemudian Petrus, Yohanes atau Petronas panggil mereka ditangkap oleh sebelum mereka tangkap, mereka pergi ke Gebang Indah. Mereka telah menyembuhkan seorang yang lumpuh, kemudian orang yang menentang Injil, mereka yang orang Yahudi, yang agamawi dan sebagainya, mereka menentang orang Farisi termasuk, tangkap mereka, bawa masuk penjara. Kemudian di fasa 4, mereka dipersoalkan. Kenapa kamu beritakan nama itu dan sebagainya. Mereka sebenarnya orang yang jahat ini, mereka mau menekan mereka, berhentikan mereka, menghalang mereka daripada menyampaikan Injil. Tapi akhirnya tidak dapat mereka cari apa kesalahan terhadap Petronas dan mereka dilepaskan. Lepas mereka dilepaskan, mereka kembali ke rumah mereka. Nah ini yang kita mau baca di fasa 4 ayat 23. Apa yang terjadi waktu mereka kembali ke rumah di mana semua murid-murid Yesus ada di situ. 23. Dan akan 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petronas kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua itu yang mereka menentang Injil itu. Ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka semua kadang bersama-sama kepada Allah dan kemudian katanya. So mereka berdoa bersama-sama. Apakah hasilnya? Kita lompat ke fasa ayat 29. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Wait, apa doa mereka? Lihatlah ancaman. Mereka mengancam kami, berikanlah kami keberanian untuk terus memberitakan firman-Mu. Tidak, mereka berdoa, lihat ancaman mereka, kasih utus malaikat Engkau Tuhan, kasih hancur mereka. Kasih Tuhan menghalang mereka untuk dia itu doa begitu. Biasanya orang banyak Kristen doa begitu. Apa yang mereka doa? Berikan kami itu keberanian. Give us bonus supaya kami boleh terus beritakan firman-Mu, Injil-Mu. Meskipun mereka mengancam kami. Wow, what kind of prayer is that, man? Luar biasa. Dan apa yang terjadi? Kita lanjut ke ayat yang ke 30, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang, adakanlah tanda-tanda dan mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Itulah yang Tuhan kasih dia. Itu yang mereka doa, itu yang Tuhan kasih Roh Kudus. Keberanian dari Roh Kudus bukan manusia bagi. Supernatural bonus. You like that? Amen. Nah, sama kembali ke itu berapa setiap teks ini yang kita baca, adanya perkataan yang secara khusus di situ. Dengan sehati mereka berdoa. Dalam bahasa Inggris, New King James, with one accord. Fasa 2, bersama-sama mereka berkumpul Pentakosta, kemudian Roh Kudus turun. Apakah yang menarik pencurahan Roh Kudus? Bukan mereka berkumpul dan berkopi-kopi bersama, tapi perkataan itu with one accord. Nanti saya akan tunjuk apa maksud itu ya. Kemudian di kisah 2, mereka bertekun dengan sehati, with one accord. Tiap-tiap hari berkumpul, bersatu. Alright, gereja awal di situ. Dan kisah 4, waktu mereka diancam, mereka kembali berdoa. Dan macam mana mereka berdoa? Bersama-sama, with one accord. Dalam bahasa Inggris punya Bible, dia hanya guna frasa itu. One accord, one accord, one accord. Kita baca Bible,
baca sajalah. No, kita harus mengkaji, mendalami, mengupah dan lihat apa maksud dia. Kenapa begitu special? Berkumpul sejamaah, kita pun berdoa bersama-sama biasa. Kenapa begitu specialnya masa di gereja awal ini? Kerana perkataan ini. Perkataan ini asal dia dalam bahasa Inggeris of course is with one accord, together dalam satu translation yang lain. Dengan sehati dalam kita yang kita baca tadi bersama-sama. Perkataan asalnya adalah home of Umedan. Bukan homo, is home of Umedan. Itu perkataan asal dia. Yang maksudnya adalah with one accord, sehati bersama-sama, with one mind, indah, satu pemikiran maksudnya, with one passion. Itu maksud asal dia. Sampai sini boleh ikut? Sangat indah ada perkataan ini, very beautiful. Alright. Nah, sekarang saya ambil dari concordance. Concordance adalah satu sumber di mana kita mengkaji bahasa asal Alkitab ya. Inilah saya salin dari concordance, saya letak di screen, saya tunjuk kamu bagaimana perkataan ini dijelaskan. And you see this. Look at this. Satu perkataan Yunani yang unik, 12 kali diguna, 11 kalinya di Kisah Para Rasul. 1 kali di Roma, 12 kali saja. Di dalam, di mana membantu kita memahami keunikan community Christian. Ini community tahu. Kita lihat community Christian asal dari gereja awal tu yang melahirkan itu jemaat gereja. Apakah yang melahirkan? Kerana home of Umedan. Nah, kita lihat. Perkataan ini adalah satu gabungan dua perkataan yang bermaksud bergerak bersama dengan pantas atau rush along dalam kesatuan, in unison. Wow. Gambarannya ia adalah bersifat musical, music. Beberapa notes, alright, dimainkan yang walaupun berbeda tetapi tetap berpadu dan harmoni dari segi nada dan irama. Misalnya seperti main musik. Pasal saya main tambourine saja, tak ada note itu. Ada note kan tambourine? Pak. Okay. Saya main gitar misalnya. You press. Dulu saya belajar gitar kan, saya rasa pelik. Bagaimana ni press ini, itu string, press itu string. Saya ciang G. Itu chord yang favorite saya. Jesus. Ciang. Yang paling suci punya chord. Right? So, and how in the world you can do that? Of course, banyak instrumen gabung. Wow, music. Siapa sini like music? Saya tidak pernah jumpa orang tidak suka music tau. Kalau zaman gua pun suka music. Okay, anyway. So, seperti alat-alat music dalam sebuah konsert besar di bawah pimpinan seorang konduktor, demikianlah Roh Kudus adalah konduktor itu menyatukan dan memadukan kehidupan para anggota gereja Kristus. Itu maksudnya home of Umedan. Inilah yang menarik curahan Roh Kudus. Satu lagi gambaran untuk kita memahami perkataan ini adalah ombak. Siapa pernah buat surfing? Semua orang. Internet. Tempangnya Pastor Dan ya. Okay. So, tak ada ombak mana boleh surfing. Betul? Alright. Now, ombak macam mana dibentuk? Kerana molekul-molekul air, jadi air, dan tunggulah angin datang. Angin tiup. Ombak itu terjadi. Kisah Para Rasul kita baca tadi, angin yang keras Roh Kudus itu tiup. Waktu kita Homoth Umedan, tunggu saja. Isi, Roh Kudus sangat tertarik kepada Homoth Umedan, jemaat Tuhan. Tidak pernah kau lihat satu titik air boleh jadi ombak. Betul ya? Tapi kalau titik air bersama, Homoth Umedan. Paham-paham lah tahu, okay? Jadi kuasa kesehatian sejiwa, or we call it one accord.
Apabila umat Allah hidup sehati sejiwa, kuasa Roh Kudus dicurahkan, kita baca. Hormuz Umadan, firman Tuhan tersebar dengan pesat, dengan luas waktu kita Hormuz Umadan. Mukjizat dan keberanian semakin bertambah waktu kita Hormuz Umadan. Siapa mahu mukjizat dalam hidup kita? Hormuz Umadan. Siapa mahu lebih berani, keberanian? Yes, Hormuz Umadan sebagai jemaat Tuhan, dan gereja of God terus bertumbuh sebab jiwa-jiwa ditambah setiap hari. So waktu Tuhan menunjukkan sumin kepada saya, so then God said this to me. He said, Daniel, Tuhan bilang, aku telah memberkati kamu dengan jemaat yang hebat, yang luar biasa. Wow, yes, it's true. God said this to me. Setiap kamu ni, jemaat SIB Life, mantap lah kau, hebat semua, handal. I love you guys. Sincerely, from the bottom of my heart. Okay, thank you. All right, thank you. All right, so and then God says, I bless you with a good people. I've also blessed you with a good building, bangunan ini. Tapi Tuhan bilang, tapi gereja bukannya tentang bangunan. Jemaatku bukan tentang bangunan, Tuhan bilang. Sebab Tuhan bilang, aku ingin kau mengikut blueprint aku. Cetak biru. And this is my blueprint. Hormuz Umadan. That's how you build the church. Sebab itulah yang menjadi pencetus, yang melahirkan gereja pertama. So then I pray, I say, God, okay, belum lagi tema. What tema? Tuhan, tema. Then I say, okay, one accord lah. Tapi terlampau banyak digunakan. Sehingga orang bilang kan, Tuhan pun drive kereta Honda Accord. Have you heard before that joke? No. Accord mah. Honda Accord God drive. So I said, no. Because it's not just one accord. It's one mind, one passion. And God says, okay, this is a theme. I'm going to show it to you. All right? The theme is one. All right? Just one. So what does it mean? Apa maksud dia? Alright, it can mean, of course, with one mind, one accord, maaf, itu maksud asal Hormuz Umadan. One accord, one mind, one passion. But juga maksudnya kesatuan sejati or oneness. Maksudnya kita ada nilai-nilai alkitabiah yang sama. DNA, kita ada 10 DNA. Kalau dia saya bilang kamu sudah kenal. And bukannya, DNA itu bukannya dipetik dari guru ini, guru itu gereja itu. Tapi ini download dari Tuhan, dari firman Tuhan. It's not slogan saja ya. Bukan keseragaman, it's not uniformity, tetapi kesatuan, unity. Tapi jauh lebih daripada kesatuan, bukannya satu pasukan, tetapi satu tubuh. Not one team, but one body. Apa maksudnya? Kalau kamu baca Alkitab, maybe you don't know. You never, tidak pernah kau jumpa di mana Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang Tuhan kata jemaat Tuhan adalah satu tim. You can never see this team. You always see body, tubuh, sebagai gambaran jemaat Tuhan. And why not team, a body? Sebab the problem with team is, today I join this team, tomorrow I join another team. Betul tak? Betul mah? Alright. Tidaknya kau punya tangan kiri hari ini ini milik Daniel Tan. Esok dia milik Son. Mana ada macam tu? So God never used team, He used body, and there's a reason behind it. Why God used body, that tubuh. Team boleh split bah. Tengok banyak team split bah sekarang. Right? So here we go. I show you. Dari firman Tuhan, saya kupas. Why is this important? To start with about this one first. So di Korintus, 1 Korintus, pasal 12, Rasul Paulus, dia tulis kepada gereja jemaat di Korintus, ini bilang begini. Sebagaimana tubuh yang satu mempunyai banyak anggota, tetapi semua anggota itu merupakan satu tubuh. Demikian juga Kristus. Okey, semua angkat tangan jari kamu. Jari telunjuk bukan yang lain Okey, bagi tangan sebelah. Satu tubuh. Okey. Lanjut. Sebab dalam satu roh, Roh Kudus, kita semua telah dibaptis menjadi bagi tahu dia. Satu tubuh.
Jadi, mulut, cakap mulut, jangan malas. Otak mau cakap, mulut jangan malas. Okey. Mata tidak boleh berkata kepada tangan. Okey, angkat tangan. Siapa ada mata sini? Okey, lihat tangan kau. Lihat tangan kau. Aku tidak perlukan engkau. Saya tolong kamu baca ya. Okey. Kepala tidak boleh cakap kepala kaki. Tidak perlu. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Wow. Okey. Ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Tiba-tiba dia bicara tentang tubuh. Sampai ayat 31 dia akan bilang berusaha peroleh karunia yang paling utama. Sebab dia bicara di antara 20-21, dia bicara tentang tubuh, dari tubuh adanya karunia untuk jemaat. Tapi dia tidak berhenti di karunia sebab banyak gereja, banyak Kristian dia fokus kepada karunia, sembuhkan sakit, karunia hala usir roh jahat, karunia untuk buat mukjizat. Wah, banyak begitu. Dia fokus karunia. Dia tidak berhenti di situ. Dia lanjut ke ayat 21, dia bilang apa? Lihat adanya satu karunia yang paling utama dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Apa jalannya? Terus masuk fasa 13. Biasa kita tolak, tidak gabungkan dua fasa ini. Oh, you must read. Fasa 13 dia bilang begini. Kalaupun aku dapat bertutur dalam semua lidah manusia, malah bahasa malaikat juga, means speak in tongues, right? Bahasa roh. Tetapi tidak mempunyai kasih, maka aku hanya seperti gong tembaga yang berbunyi bising atau genta yang berdendang. You faham kah? You pernah lihat kah orang berbahasa roh? Pernah kah? Ada orang yang tidak kisah berapa handal kamu berbahasa roh, 3-4 jam kamu setiap hari berdoa dalam bahasa roh, sehingga sometimes kan cakap dengan kamu pun dia cakap dalam bahasa roh. Sebab dia tidak jalan kaki terapung-apung. Okay, so dia talk to you like, I don't care. Tapi kalau nadai kasih, Jakob Iban keluar. Meo I. Gong. Itu kau. Very strong word. Lanjut, dia bilang apa? Sekalipun aku mempunyai karunia, giftings, untuk bernubuat, prophesy, aku mengetahui segala rahsia. You have this, can see things, boleh melihat, memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, boleh memindahkan gunung. Aku punya isteri pun tiada iman mau gerakkan aku. Macam mana mau gerakkan gunung? You faham tak? Lepas tu apa dia bilang? Tetapi jika aku, meo I, sekali, meo yung, tak guna kau. Woi, keras punya. You read Bible or not? You baca Alkitab kah? Keras woi. Wow. Pedas woi. Saya belum lagi ajar, saya hanya baca saja. Okey, paham kan? Lepas tu, maaf saya punya mata sudah tua sudah. Begitu juga. Kalaupun aku memberikan segala milikku, kasih sedekah, memberi orang miskin, atau menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wow, sacrifice my body. Tetapi tidak mempunyai kasih meo I, maka aku langsung nadai guna. Meo yung. Barulah masuk ayat 4. Kasih itu sabar, murah hati. Now you know what that lah? Banyak orang kahwinkan, dia suka guna apa ini sebab tema dia punya kahwin. Bahkan ada lagu lagi kalau tak silap saya. Macam mana nyanyi itu lagu? Tesi? Cevi? Yang lain itu bukan Kristian. Okay, so you have a song like that. Some more, selalu kita petik hanya ayat 4 seterusnya. Kita selalu kurang baca 1, 2, 3. Betul, Ma? Kenapa Paulus tulis begitu? Sebab untuk menjadi satu tubuh Kristus, apakah rahsia dia?
Itu dia, kasih. See? So, dan tema sama ini untuk Korintus, dia tulis untuk Roma juga. Jemaat di Roma, dia bilang di Rom, sebab sama seperti satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Coba bayangkan, itu mulut mau jadi mata. Mulut di sini. Alien kau. Demikian juga kita, walaupun banyak. Satu. Sebut. Come on. Ada mulut mau jadi mata. Kuat lagi? Dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kemudian ayat ke-9 dibilang, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Oh iya, ada orang pura-pura yang kasih. Pernah jumpa kan macam tu orang? Bukan SIB Live. Okay. So, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Honor one another above yourself. Now, saudaraku, this is the word of God. One body. Bukannya kerana kita tidaknya united, kita tidaknya bermaksud kita ni berpecah. No. Tapi waktu Tuhan download ini kepada saya, Tuhan bilang, sebenarnya kita belum cukup menjadi satu. Not enough. Dari segi DNA kita, SIB Live, sebab banyak memang dari tempat yang lain kamu datang, belum lagi menyerap, belum lagi adanya nilai-nilai Alkitabiah yang Tuhan bagi kepada gereja kita. You can tell, kalau kamu dari Sabah Sarawak, cara SIB Live buat, ini gereja Borneo tapi lain-lain lah, macam lah. Betul? Lain macam punya gereja lah. And you check Alkitabiah tidak. Kalau kita punya lain macam tidak Alkitabiah, itu syaitan lah dari. Tapi kalau kita punya lain macam Alkitabiah, maksudnya di mana kamu datang itu harus berubah. And I'm not afraid to say this. Because we live by the word of God, not by the word of man. Amen? So, kita perlu melindungi apa yang telah Tuhan berkati kita, kesatuan ini, nilai DNA ini. Jangan mengambil ringan sebab musuh tidak senang hati apabila kita maju. Dia akan overtime untuk pecah belahkan kita. Jangan dipakai guna oleh iblis pecah belahkan jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Amin. Nah, Tuhan Yesus sendiri tahu kesatuan ini ataupun menjadi satu ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi jemaat dia. Oleh sebab itu, doa terakhir dia waktu dia di Taman Getsemani adalah begini bunyi dia. Dia bercakap dengan Bapa di syurga, dia bilang, aku tidak ada lagi di dalam dunia, sebab dia akan diangkat ke syurga, tapi mereka masih. Mereka murid-murid, termasuk kita semua. Aku datang kepadamu, biar Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu yang nama engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita, dia dan Bapa. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu. Dia repeat. Waktu Yesus sebut sesuatu repeat, wow, maksudnya dia amat sangat dahsyat serius. Okay? Sama seperti kita adalah satu. Nah, dia amplify. Amplify itu apa? Besarkan lagi. Where is that? I'll show you. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. For what? Supaya mereka sempurna menjadi satu. Tak cukup menjadi satu, sempurna. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi. Maksudnya bagaimana dunia dapat kenal bahwa Yesus adalah diutus dari syurga anak Allah kepada dunia, selamatkan dunia. Apabila mereka melihat jemaat itu menjadi satu. Kalau kita tidak menjadi satu, kita opposite dia. Dunia tidak melihat Kristus dalam kita. Sebab itu dunia tidak mau ikut Yesus. Waktu gereja berpecah belah, manalah itu kesaksian dia. Betul. You see, but I want you to pay attention to this. Baca yang biru itu tadi. When Jesus repeats something, pay attention. Dia tidak kata bersatu. Supaya mereka bersatu. Sama seperti kita. No. Bersatu dan menjadi satu. Lain beza dia. Menjadi satu. Tidak sama bersatu. Sebab bersatu
Sekarang masih mereka berpecah belah. You tahu kan? Tidak baca berita kau. Baca berita dia lah. You tahu siapa bersatu kah? Sama, saling tikam belakang lagi. Ini generasi tak baca berita. You tengok TikTok saja. Please lah, oi. Tengok dia punya t-shirt, I like. Oi. Ni cerita. Baca Alkitab. Baca berita. Dan Alkitab, of course. Sebab kamu harus tahu apa yang terjadi di Malaysia. Perkembangan terkini. If not, how? Ada golongan mereka namanya bersatu tapi berpecah belah. Tahu kan? United. Man United. Kalah juga. Itu kau tahu. Sehingga dia punya manager dipecat. Tahu kan? Kesian berapa manager dipecat lah. Kesian Man United, kurang United tu. Okay, so now, kenapa beda? Bersatu, maksudnya kita bekerja sama. Bersatu. Maklumat bersama, kita score goal. Biasanya, di luaran ada fungsi dia. Kita bekerja sama. Tapi menjadi satu adalah identitas kita, saudaraku. You faham tak? Kita ini tubuh, identitas. Ini tubuh aku. You suka tak suka punya hidung, hidung tu milik kau. You tidak boleh bilang satu hari kau bangun, hey, tengok itu Mira. Mana ini hidung tak cantik. You kasih potong dia. Okay, mah? That is your identity, bang. Menjadi satu means you are a body. You cannot like cut. You cannot say take. It's called amputation. Sekali kau potong tak boleh letak balik. Menjadi satu itu maksud dia. Tubuh, identity, relational, hubungan, spiritual, bertumbuh bersama seluruh tubuh. Kau pergi gym, misalnya. Sudah quit ke kau? Gym, right? Sekarang bilang, pastor, saya mau hilang saya punya one pack. Saya mau kasih United six pack. Bukan, dia United one pack. Saya mau kasih pecah dia six pack. So you kena buat abdomen punya, you know, right? You know or not, Jim? Okay. Masih malas mulut tu, okay. Alright. So, siapa yang pergi gym? Siapa yang pergi gym? Siapa pergi gym? Come on, jangan malas. Siapa pergi gym? Tidak, perut kau pergi gym saja, bah. You bilang, perut kau pergi sama tonton sama K-drama. Sendiri kau pergi sana. Meo, mak. You seluruh tubuh pergi gym, bah. Tuh, mah. Itu maksudnya. You understand? You bertumbuh bersama, hidup sebagai satu, kehidupan yang dikongsi, bukan pendapat yang dikongsi, tapi kehidupan yang dikongsi, berkongsi kehidupan dalam Kristus. Bukan saja kepada Korintus, bukan saja kepada Roma, tapi juga kepada banyak gereja. Memang begitu pentingnya Tuhan tahu ini masalah, pecah belah ini, tubuh ini satu. Banyak yang gereja di firman Tuhan, dia sebut. Sekarang kita lihat Galatia, tema yang sama, message yang sama. Karena kamu semua, bagi tahu lakukan sebelah, termasuk kamu Nuh, dibaptis dalam Kristus, sudah? Telah mengenakan, maksudnya pakaian, clothe yourself, mengenakan Kristus. Ada seperti sini pakai baju hari ini. Okey. Dalam hal ini, sudah pakai Yesus kah? Tidak kan? Pakai baju saja. Yesus mesti dipakai. Tidak ada orang Yahudi, Yunani, Cina, India, Iban, Dusun, Embawang, Kelabit. Tidak ada hamba atau merdeka, tiada laki perempuan kerana kamu semua adalah satu yang malas. Usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Satu. Tidak kisah. Jangan kau bilang, kalau ini begini ya. Saya tegur orang Cina. Saya bilang, kenapa kamu sini? Tidak mau connect dengan orang kita Sabah Sarawak. Sekarang sama tegur kamu. Kenapa tidak mau connect dengan orang Cina? Cina suami best tau. Pastor,
Takut bah. Apa mau takut? Tidak mereka makan kau. Apa mau takut? Roh ketakutan bukan dari Tuhan tu. Sekali kau rasa takut, dalam nama Tuhan Yesus, keluar kau. Mana tahu kau cakap sama dengan itu orang, itulah diutus oleh Tuhan. Satu-satunya. Terlepas kau nanti. Jis. No, serius. Jangan kita lihat ke bangsa lain, itu bangsa. Kalau orang Cina ini, lihat orang kita dari Sabah Sarawak, cara macam mau minat ini orang Sabah Sarawak, tarik kata dengan saya, Pak. Kenapa saya berdiri di sini hari ini? Bapak sama buat SIB Live. Bapak sama belajar BM ni tak guna. Terima. Sekarang you belajar Cina, okay? So, lanjut lagi dia sebut kepada Filipi jemaat. Kita lihat. Di Filipi, dia bilang begini. Oleh itu, jika ada kelakaran kerana bersatu dalam Kristus, jika ada penghiburan hati kerana kasihnya, jika ada keakraban dalam roh, jika ada lemah lembut, belas kasih, bersempurnakanlah, bukan arti di situ salah, kebahagiaanku dengan berkeadaan sejiwa, mempunyai kasih yang sama, itu agape, sepakat dan bersatu hati. Janganlah lakukan apapun kerana kepentingan diri sendiri atau keangkuhan. Dalam kerendahan hati, biarlah setiap orang menganggap yang lain lebih tinggi daripada dirinya. Pause there for a while. Ini yang kita harus belajar. Kalau kita satu tubuh, kita mesti consider others first. Anggap lain first. It's when we are selfish. It's all about me. Itu yang menjadi masalahnya. Nah, kenapa istri saya dan saya sangat suka pergi holiday di Jepun? Saya pernah pergi Jepun. Jadikanlah satu malamat hidup kamu. Kalau adanya lelaki mau pikat kamu, you tanya dia. Saya punya honeymoon mesti pergi Jepun. Tak nada Jepun jangan kami aku. Gurau saja. Saya galakkan. Sebab kenapa? Saya suka Jepun sebab kami suka. Kalau kami pergi waktu pergi holiday, mau pergi satu tempat yang di mana kamu enjoy lah. Bukan saja dari segi makanan, tempat dia, tapi orang di situ, rakyat mereka luar biasa, lain daripada yang lain. Saya ada satu macam rasa mereka dari syurga bah. Atau they are so nice. So tidak mau saya, bukan yang negara yang lain tidak nice lah. Tapi mau pergi tempat yang sejuk, tak mau pergi panas, cukup panas mau Malaysia. Tapi tidak mau jauh-jauh lagi, Korea pasal, Korea bising lah. Korea, so tapi Jepun begini. Kenapa? I tell you why. If you have been to Japan, you listen to me, you won't understand one until you go Japan. You tanya, until you go Japan you understand. Mereka sangat consider others first bah. Always others first. Misalnya, kalau kamu pergi makan di restoran tu, alright, yang public, yang self-service, you lepas makan, mereka itu culture, mereka clear mereka punya semua di situ, dan mereka ambil itu kain semua yang mereka sediakan di situ, mereka akan lap bersih. Sebab itu kita praktis di sini juga ya. Saya sengaja sebut ini ya, kita praktis di sini. Kalau you nampak orang tak clear, tak dikasih rotan dia, tolong saya. Now, listen. What happened is, kenapa pemikiran begini? Sebab, kalau you sudah makan, itu public semua, food court semua, misalnya, McDonald's semua buat macam itu. You don't clear it. Orang yang mau cari meja, macam mana? Mereka clear for you, terima. Kau yang berak, orang tolong kamu. You understand me? You eat, you do, you clear lah. Because you don't consider your others first. You think yourself, you clear lah. You eat, you clear. You clean. You think of others first. When everybody thinks like that, it's going to be better life. Betul? You see, they consider others first. Orang Malaysia leh. Tak, SIB Live semua best. Saya nampak muka kau macam pedas je muka. Panas. Rizal pernah pergi Jepun. Correct, right? What I said? Right? Then, what else? You drive.
You signal, you nak tukar lane. Guarantee orang kasih jalan. You don't have to worry one. See, you tak betul. Memang dia giving one. Dia nampak kereta depan, signal mau tukar lane, dia memang slow down. Malaysia, laju lagi. Betul mah? Sebab itu kenapa susah mau drive ni begini? Sebab orang tidak mau. It's all about me. Ya. You pergi parking, tidak pernah di Jepun. Saya banyak kali drive di Jepun. Dan banyak tempat, kota, semua saya pergi drive di Jepun. Besar ada, kecil ada, saya dari Jepun. Tidak pernah sekalipun saya pergi parking, saya nampak kereta parking 2 lot. Malaysia? Banyak kan? Tak berani jawab saya sebab kamu buat begitu. They are so considerate that when they park, they make sure cun-cun itu kotak. You see? You tidak pernah jumpa kereta yang mereka parking di no parking lane. Yang, you know, no parking, right? Tak boleh, fine. Sebab you park sana, you sudah kasih itu lorong sempit bah. Kalau two-way lorong susah mau jalan bah. Jam lagi bah. Jangan kau parking di luar sana, saya claim kami kereta ya. Okay, you understand? Parking sini RM2 saja. Alright? You got me? So, they consider others first. How nice. Di Jepun, nadai tong sampah di tempat public. Restoran tu tak ada. Maksud saya di tempat yang kamu pergi shopping mall tak ada. Jalan di public tak ada. Cannot find. Kalau you nak buat satu game. Right. Running Man game, whatever game. Amazing game. Cari tong sampah. Susah. Dia hanya jumpa di mana? Toilet. Semua toilet adalah, of course. Dan, of course, kalau restoran yang bukan di sebelah kau, di kitchen sana punya. Then, macam mana mereka buang sampah? Mereka pack, bawa pulang. Tapi di Jepun, kau tidak pernah lihat orang buang sampah merata tempat. Di Malaysia, sometimes I drive, right? Tiba-tiba ada pum, kereta depan. Keluar. Motorbike. Right? Kalau pernah kau buat begitu, bertobat hari ini kau. Kita mau kerajaan yang bersih. Kita mau ahli politik bersih. Tapi kita jadi kotor. Right? You tengok surat khabar kah? Countdown New Year di Bukit Bintang. Alamak. Did you see the picture? Sedih. And I hope no Christian do that. How? You consider others first, ma. Right? And then very safe. You drive, right? Kalau ada pedestrian walk. Pedestrian walk is in BMS. Kaki. Alright? Pejalan kaki. Jalan lorong berjalan panjangnya, pedestrian. Okay. So, ada yang ada traffic light pedestrian. Ada yang tidak ada punya di Jepun. Sini pun sama juga. Ada traffic light, of course they stop lah kereta. Nadai traffic light pun mereka akan stop, guarantee. Untuk orang jalan. Di Malaysia, ada traffic light pun tak stop. Betul mah? Betul mah? Salah tu mah. Penting diri. Me first. Sebab itu di Jepun sangat selamat untuk kodomo, kanak-kanak. Pergi sekolah sendiri bah. Jalan kaki pergi sendiri sekolah. No problem. Why? Very safe. How to be developed when people, our excuse Ustaz. Alasan, pastor, orang lain buat macam tu. Orang lain buang sampah macam tu. Orang lain drive macam tu, pedestrian. Itu orang lain. You mau jadi orang lain ke? Kalau tiap-tiap orang fikir macam itu, itulah masalahnya. Change starts with you. Michael Jackson, look into the mirror. You know the song? Man in the mirror. You know the song, right? Come on, tell a friend next to you, change starts with you. So, kalau gereja, listen, jemaat Tuhan, begininya, mana ada gereja mau pecah? Mana ada berebut kuasa?
Mana ada pentingkan diri? Mana ada berubah ini, berubah? Mana ada? Tiada. Nobody. Mana ada tandas kita kotor? Buang air tidak mau flush lagi. Mana ada sampah di rumah ala merata tempat? Ini rumah bapak kita syurgawi, maksudnya kita anak dia rumah kita, you nampak sampah, you kutip lah. You jangan bilang, pastor ini Asyik punya job bah, Asyik punya tugas bah. Itu bukan rumah kau meh. Rumah kau, petik lah. I also pick up rubbish. You see, what was my point? Bila kita mau menjadi seperti Kristus? Bila? Berapa tahun saudara Kristen? Masih lagi? Alright, so you see, saya bukan marah kau. Saya passion saja. Okay. I love you. Sarang he. Hendak baca ayat 5. 1, 2, 3, go. Kalau kau lanjut baca, dia kata Kristus Allah tapi merendahkan diri dia menjadi manusia. That's what it is. You see, so the three things that God gave us, what does it want? What is that one? SIB life. Number 1 is one purpose. Christ likeness. Menjadi seperti Kristus. Tujuan hidup kita harus menjadi seperti Kristus. Bukan menjadi seperti kamu punya itu pendeta, itu pengkhotbah, itu selebriti. No, a lot of people want to become like this pendeta. Saya suka ini pendeta pastor. Saya satu hari cita tidak mau jadi seperti pendeta ini. Kita idola sudah loh. Iya. Jarang kau dengar orang, pastor, saya punya purpose in life menjadi seperti Kristus. Bila kau dengar orang cakap itu? Tapi selalu macam, saya mau menjadi seperti ini pendeta, khotbah seperti dia, melakukan mukjizat seperti dia. Idola. So menjadi seperti Kristus adalah purpose tujuan hidup kita. It's all there in the Bible. Let me show you one. Ini tadi saya sudah kupas Korintus, Roma, Galatia, Filipi. Sekarang di Efesus, lihat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, Rasul Paulus bilang, orang yang dipenjarakan kerana Tuhan. Maksudnya dia dipenjarakan ya. Dia tulis ini kepada Efesus. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan. Dengan Injil. Hendak kamu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkan kasih dalam hal yang saling membantu, berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan, karena dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dari Bapa. Makanya, dan dia terus lanjut ke ayat ke-11, yang sama kamu lihat ni luar biasa. Dia bilang begini. Dan ialah, sebab dia sebut tentang tubuh. Dari tubuh, Tuhan kasih karunia. Karunia untuk memberkati tubuh Kristus. Kemudian dia bilang begini. Ada 5 karunia yang special, 5-fold ministry is called. Rasul-rasul, nabi, pemberita Injil atau evangelis, gembala, pastors maksudnya, dan pengajar, teachers. Tujuannya untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Kita semua maksudnya, untuk apa? Bagi pekerjaan pelayanan melayani, bagi pembangunan tubuh Kristus. Maksudnya, Tuhan mau memperlengkapi semua kita untuk membangunkan rekan kamu duduk di sebelah kamu. Sebab dia tubuh Kristus bahkan. Sampai kita semua tujuannya mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, English maturity, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, in one word, seperti Yesus. Christ likeness. Alright? Tetapi dengan teguh berpegang kepada keberanian dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala, dan padanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayan semua bagian. So what's my point? My point, we are trying to achieve something. Mencapai kesatuan iman and also kedewasaan penuh. And if I were to tell you what is the purpose of Christ-likeness is for us to attain, mencapai one accord in Christ, one mind in Christ, one passion in Christ, maturity kedewasaan penuh in Christ. Itu maksudnya Christ-likeness menjadi seperti Kristus. Saya guna sedikit bahasa Inggris. Bisa? Kaya?
Minggu depan saya guna Cina. Minggu satu lagi saya guna Tamil. Okay. Kemudian jaga Iban. So how do you live? This is how. Means very simple. Mengikut tadi yang kita baca di Filipi. Think like Christ. Act like Christ. You live like Christ. Pikir seperti Kristus. Waktu setiap kali kita masuk, pikir, apa yang Yesus pikir masa itu? Apa yang cara perilaku dia? Bagaimana dia akan hidup kehidupan itu? Always ask questions like that. Amen? Dan Yesus, kita belajar dari Yesus. Di Yohanes 13, waktu mereka ada jamuan bersama dengan 12 murid, sepatutnya mereka setiap kali ada jamuan, dia mesti cuci kaki. Itu adat mereka sebelum makan, you tahu itu. Tapi tiada seorang pun mau jadi hamba untuk cuci, sebab itu tugasan hamba yang terendah untuk cuci kaki. Yesus sendiri yang volunteer. You tidak lihat Yesus bilang, okay guys, looks like tiada orang mau cuci kaki, biar aku. Langsung dia cakap begitu. Dia diam saja, dia ambil itu basin, dia ambil itu kain, dia kasih cuci, air dia cuci. Dia tidak kasih, guys, mana kamera, tangkap masuk TikTok. Dia hanya buat, dia cuci kaki 12 murid dia. Betul? Lepas dia habis cuci, dia duduk balik, dan ini dia sebut. Dia kata begini, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. I have shown you example. So you just watch what Jesus do, you do lah. Always ask, apa yang Yesus akan buat ni? You do the same lah. Buat yang sama lah. That's what it means, become like Christ. You understand me on that? 明白吗? You know, see, Christ's likeness is not shown by how high you jump on the stage, but by how low you bend to serve others. Paham kan? Tak perlu saya translate. How do people look at you and say, wah, ini seperti Kristus bah? Bukan karena kau pandai nyanyi lompat sini. My music is all good Rebana. Waktu kamu, wih, Kristus tu. Waktu kau nyanyi, wih, Kristus. Waktu kau sampai very rich itu note yang tinggi. Oh, Kristus. Waktu kau main drum. Wah, Kristus. Tidak mau saya orang kata nampak kita sebagai Kristen. Saya bilang, I don't want people to look at me and say, wah, dia macam serupa BTS lah. Wah, dia serupa Blackpink lah. I want people to say what? Dia serupa. Ayo, masih malas It's a shame when people say, wow, you dance like BTS. Okay, that's okay lah. But what I mean that when you come down, people say, you look like Christ, something special. Come on, worship team. I don't care how good you jump here, you come down, you bend down to serve others. You got me? That's important. Jadi seorang, jangan masuk TikTok itu tadi minta izin dulu. Sekarang sudah ada MC baru punya peraturan. Jangan main-main kau. Rosakkan sampai reputasi. I can dance Can one. Okay, one day I shall break dance. Lepas tu semua tulang saya break. Friends. You see, friends. Yesus tidak naik lebih tinggi untuk menunjuk kemuliaannya. Dia turun lebih rendah untuk menunjukkan kasihnya. He didn't rise to the top to show his glory. He went lower to show his love. Amen. You know, I want us to remember this. Termasuk saya sendiri, always remind myself. I don't know where you come from. Pernah saya lihat banyak tempatnya.
Di mana pastor itu sudah habis khotbah, dia akan pergi ke office dia. Dia bilang, letih bah, mau rehat, minum kopi, makan sandwich, apalah kuih, dia letih. Di SIB Live, you bilang khotbah tu senang gak? Letih. Selepas khotbah pertama, ibadah, tidak kau lihat saya masuk bilik saya akan sembang-sembang dengan orang, doa untuk orang, saya sembang. Tak henti-henti. Masa kamu worship di sini, saya masih lagi. Alright, kemudian lepas tu saya masuk, sekejap saya naik, saya terus khotbah. Lepas khotbah nanti, you nampak saya lagi masih sembang dengan orang. Why? Because I am not a preacher first. I am a pastor first. Pastor itu gembala. And the day I lost this, that I am so tinggi. Saya punya job, preacher, sebab saya preach, you don't touch me, alright? So, no. I will forget what does it mean to be like Jesus. And I want us to remember that. You help me to remember this. 可以吗? Alright? So, that's why kita harus kenakan Yesus. Back to Galatia, clothe Jesus. Clothe Jesus. Semua katakan, bagi tahu orang semua, pakailah baju, tapi jangan lupa pakai Yesus. Okay? Now, pakai maksudnya bukan pakai guna, pakai. Tetapi, okay, lepas Galatia, dia bicara tentang hidup oleh daging atau oleh roh. Hidup oleh hukum atau oleh karunia. Paulus dia bilang. Kemudian sampai Galatia pasal 5 ayat terakhir, dia tiba-tiba dia berjumpa. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. What is trying to tell us? Kenakan Kristus maksudnya kenakan semua ini. Biasanya kita berhenti di situ. Ada lagu lagi kita nyanyikan tu. Buah roh punya lagu macam mana nyanyi? Jawi? 他们全部不会唱啊。Okay, only you know how to sing, alright? So now, listen. Ayat seterusnya. Tolong saya baca. 1, 2, 3, go. Kuat. Maksudnya sudah kenakan Yesus. Jangan selfish. Jangan kamu punya hawa nafsu keinginan diri sudah. Always others first. Sebab itu, this year kita akan mengkaji firman Tuhan dari Kisah Para Rasul Acts. The Book of Acts. Nah, kenapa? Ada apa kaitan dengan Christ-likeness? Banyak orang bilang, Kisah Para Rasul ada tentang pekerjaan Roh Kudus, penyembuhan, mukjizat, wow luar biasa, revival dan sebagainya. But they miss something very important. Kalau kita kaji dengan teliti, sebenarnya Kisah Para Rasul adalah apabila Roh Kudus menjadikan jemaat serupa Kristus. And we will learn, we will see that how Christ is come out from there, dan jemaat Kristus menjadi seperti dia. Amen. You're going to study that. So, mulalah baca Kisah Para Rasul. Alright. Yang pertama, one purpose, Christ-likeness. Yang kedua, one pattern, biblical mindedness. Maksudnya, pemikiran Alkitabiah. Itu pattern yang kita ada. Ini pattern yang kita ikut. Ini blueprint dia. Cetak biru dia. So, kita balik ke Kisah Para Rasul. Yang kita sudah baca dari awal tadi. Mereka bertekun dalam pengajaran. Perkataan itu adalah doctrine. Bahasa Inggris, doctrine. BM doctrine datang dari sini. Rasul-rasul dalam persekutuan berkumpul, memecah roti, berdoa, dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dengan sehati itu adalah homoth umedan, with one accord. Alright? Memecah roti, makan bersama, tulus hati, sambil memuji Allah, disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan tambah mereka yang diselamatkan. Now, tahun lepas, kalau kamu ada di sini, you know that I share with you, tema tahun lepas is favor. Ada 3M yang saya share, di mana Tuhan mau kita menjadi direction pergerakan bukan saja tahun lepas. Every year to come, we will develop, build it. Semua yang memang Alkitabiah, iaitu ministering to God, melayani Tuhan, making disciples, memuridkan, missions to the world, misi ke dunia. There is a 3M. Everything we do, direction is this 3M. Saya ingin membangunkan SIB Live hanya dengan cara Tuhan, bukan cara copy gereja A, copy gereja B. Di Kisah Para Rasul,
gereja yang dilahirkan itu, tiada gereja lain untuk mereka salin bah. Zaman sekarang banyak punya gereja tak kurang sama Sarawak mau saling ini JPCC, ABCD, semua tu. Alright? Betul? Bila mau salin dari Alkitab. I don't say sorry to you. This is my blueprint. And that is what we want to do. Amen? So, ministering to God. How do? You seek Jesus. You love Jesus. You serve Jesus melayani Tuhan. Kisah para Rasul memberi kita teladan Alkitabiah yang luar biasa. Apa maksudnya melayani Tuhan, apa maksudnya mencari Tuhan, apa maksudnya mengasihi Tuhan. That's how you make God happy. You come to church hari Sabat. You are not attending church, you are honoring Christ. What do you honor Christ for? Bukan saya sudah cek beribadah. Cek, tengah ambar, hantar balik. Jadi mami, saya sudah pergi church tahu. You must learn to honor Christ. Bawa kamu punya worship dalam pemberian dan sebagainya. When you sing worship, jangan tonton saja. Join lah. Tuhan tak layakkah kamu angkat tangan? Layak tidak? Layak tidak? And put Jesus in the center of our church. Amen. Then we want to make disciples, memuridkan. Nah, ini yang penting. Sebab tadi kita baca, bertekun dengan pengajaran, doktrin. See, firman Tuhan, kita mau campaign membaca Alkitab. Kita bertekun pada firman Tuhan Allah, pada doa, pada community. Ini 3 perkara kita baca dari fasa 2 Kisah Rasul tadi itu ya. Yang pertama tu firman Allah, we want to do Bible reading. Seluruh Bible, let's read the whole Bible. Alright? Tidak pernah duit lah. Susah apa pasal? No, don't worry. I have sent to your cell leaders, ada satu Bible app yang kita guna biasa, Bible app. Dia ada satu guide. Yang sangat bagus. Kronologi kita boleh baca. Setiap hari berapa banyak kamu yang baca. Dan kamu boleh ikut and check. Dia ada set reminder lagi. Dia remind kamu baca. Ini manusia ni masalahnya. Kena remind untuk baca Alkitab. Okay, so, kan? Of course, you can friend. You can your friend, your cell group. Tak mau 2-3 orang. You friend. When you friend, your friend can see, melihat kamu punya progress. Saling satu sama lain. Menjadi saling dorong-mendorong. Kalau boleh, orang yang malas baca, tak apa. So, you make my appointment. Oh, okay. Malam ini, pukul 10, kita WhatsApp call, kita baca bersama-sama. Ada dorongan, bah. Baru kita ada motivasi, bah. Betul. Alright? So, at least by the end of December nanti, kamu bilang, check, achievement unlock. Wow. Amen? Okay? So, baca sebagai family. Read with your family together. Anak-anak, read together. Talk about it. Tanya soalan. Bagi mereka tanya soalan untuk memahami. Dan kedua, Bible Marathon. Wow, siapa pernah ikut Bible Marathon kita lama tangan? Luar biasa kan? So, Bible Marathon this year will do different than last year. Sebab last year memang kita pernah buat 24 jam. Alright? Kita ambil giliran kan? Kita sign up, ambil giliran. 48 jam kita pernah. Tapi kalau you nak tahun ini, kita buat 72 jam. Okay. We divide and conquer. Setiap zone sendiri kamu plan. Pilih mana bahagian yang mau baca, berapa jam kamu mau baca, dan mau combine dengan yang lain. Sebab kalau kamu kata semua anak muda boring, pastor, bolehkah saya combine dengan yang lebih tua? Boleh, bisa. Bolehkah saya combine dengan kanak-kanak? Bisa. Kaya. Alright, orang tua pun mau combine dengan kamu sebab mereka biasa boring. Okay, so, okay, so you combine. Bahasa you pilih sendiri. BM kah? Inggeris kah? Cina kah? Tamil kah? Jakob Iban kah? Balalukdo kah? You choose yourself. Right? Alright, Balalukdo tu Lembawang. Ada anak rumah sini? Ya. Yeah. So, I am very happy. Jemaat kita selalu bagi tahu, pastor, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan setiap kali dibangunkan. Saya rasa kerohanian saya semakin bertumbuh, saya semakin kuat rohani because we give you real spiritual food. Betul? Betul? SB Live? Amen? Alright? And then, doa. Come on. Jadikan satu new resolution this year. Kita harus eratkan hubungan dengan Tuhan melalui doa. That is the key, kunci dia. Termasuk urgency. Kita lihat Malaysia, dunia sekarang. Doa corporate. Apa rahsia mereka? Home of Umaden. Bersama. Bukan sendiri orang. You get better motivation when you pray together. Amen. Come for we pray. Bukan saja di live group. Your family, please, guys. Pray with your family if your family is here with you in KL. Come for we pray.
Berkata orang kepala, you come for we prayer? Jumaat ini. Alright, kita sudah mula balik. Dan of course our doa malam suntuk, 21 days, 40 days, commit to it. Dan bertekun pada community, kita meneladani kisah para Rasul 2, di mana kita adanya kelompok sel. Why you must belong to kelompok sel. Kalau you masih lagi nadai kelompok sel, tidak committed kepada kelompok sel, it's time to change. Sebab kamu menjadi mangsa yang paling favorite iblis waktu kamu tidak ada community. Alright? Koinonia, maksudnya B1, menjadi satu. Pemuridan, penginjilan berlaku di dalam kelompok sel. Dan kita punya kelas, discipleship track, making, maturing, multiplying. Ada semua available sudah berkelas. Kalau saya pastor yang malas, saya tidak mau buat semua kelas ini. Kerja keras tau. Kenapa saya mau? Ini saya khotbah cukup lah. But I do all this untuk kasih kamu makan rohani yang supaya kamu bertumbuh. So ask yourself leader, how do I get all this? Ada juga video sudah di YouTube. Grow yourself. Dan ada banyaknya, ada juga ada kelas yang akan datang. Apologia, tolong please sign up. Ada yang banyak lagi belum sign up. You must attend that one. You will change your life. Encounter weekend, last year kita buat. This year go for it. It will change your life, man. Trust me, it will change your life. Right? Then, banyaknya wanita bagi tahu saya, pastor, tolong buat konferensi wira, pastor. I say, why? Kami punya lelaki kena mesti man sikit lah, pastor. Kasih inject man sikit mereka tu. Wah. Tapi itu lelaki, wira pun bagi tahu saya, pastor, boleh tak buat itu wanita punya konferensi? I say, why? Sebab kami mau lihat mereka lebih wanita, baru pikat bah. Tak wanita cukup tak boleh pikat bah, pastor. Okay, begitu. Okay, so kita akan cuba buat satu hari saja, 9 to 5. Tiada tinggal apa-apa. Just satu konferensi untuk lelaki, satu konferensi yang lain untuk perempuan. Alright? So supaya, and of course you say, pastor, saya bukan wanita. Apa masuk bukan wanita? Perempuan lah, termasuk lah. Kalau you female, female lah. You man lah. Jantan, sekali jantan, semua jantan. Forever jantan bah. Tidak kisah you umur apa. Okay. Right? So, betina pula. Perempuan maksud saya. Okay, Dan satu lagi, Supernatural Leaders Commission is coming. I want to train you how to be leaders. Bukan saja di gereja, di tempat marketplace kamu, di keluarga kamu. How to be a good leader tanpa position, how to lead. Alright, so we will look into that. Amen? Yang terakhir, one passion, single-mindedness. Bukan saja one purpose, Christ-likeness. One pattern, mengikut Alkitab ya. We want to have one single-minded. Okay, whose mind that you want to single? Passion milik siapa? Passion Jesus lah. Apakah satu-satunya passion yang Yesus ada sebenarnya? I'll show you something powerful. Kalau kita mengkaji firman Tuhan, ada sesuatu selalunya Tuhan cakapkan yang dia adalah passion dia. Ini yang pertamanya, dia bilang begini. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wait. Siapa sini makan? Alright. Good. Makan? Suka makan? Kenapa kamu makan? Lapar. Why do you eat? You eat to live. Ada yang live to eat. You eat to live. Listen. Apa maksud dia? Yesus bilang, makananku. Maksudnya apa yang buat aku hidup bukan nasi. Tapi menyelesaikan pekerjaan. Menyelesaikan pekerjaan. That is his passion. Kemudian di Yohanes 6 dibilang, aku telah turun dari syurga untuk melakukan kehendakku. Bukan kehendakku, kehendak Bapa yang mengutus aku. So, I want to do God's will, he says. And then di Yohanes 17 dibilang, aku telah permuliakan engkau menyelesaikan pekerjaan. Ini memang sudah kata-kata akhir dia sebelum dia disalibkan. I finish your work already, God. And then so he's still talking about God's work. God's work, glorify, memuliakan Allah melalui pekerjaan Allah yang dia lakukan. Kemudian satunya selalu dipetik di Lukas 19, dia bilang, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu motivasi dia. Kenapa dia datang ke syurga, dari syurga? Untuk dia mencari, menyelamatkan yang hilang. Maksudnya kalau saya combine ini bersama, what is Jesus' one passion? Dia punya fokus, powerful, is melakukan kehendak Bapa, memuliakan Bapa, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pastor, itu 3 lah, Pastor. Tidak. Kita harus lihat dengan keseluruhan. His one passion is this. Untuk memuliakan Bapa dengan melaksanakan kehendaknya
bagi keselamatan dunia. That is the will of the Father. Jika kita kata kita mau menjadi seperti Kristus, ini juga harus menjadi kita punya passion. Satu-satunya passion. Selain daripada istri dan suami kau, boyfriend, girlfriend kau, durian, babi kicap, ucuk ubi, amanah agung, Matius 28. Pergilah dan jadikan bangsa-bangsa muridku. You know that, right? Itu adalah perintah terakhir Yesus. Harus menjadi prioriti pertama kita. Perintah terakhir Yesus harus menjadi prioriti pertama kita. Amen. That's what motivates Jesus. That's why it brings me to my third M, missions to the world. Semua katakan missions to the world. Okay, ini SIB Live. Ada satu khas perkara yang telah saya sampaikan di sini. I want to remind us yang Tuhan berikan kepada kita di Yesaya 43. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Semua kasih tahu kawan sebelah, jangan takut. Tuhan menyertai engkau. Tapi jangan berhenti di situ. Satu lagi, Tuhan bilang apa? Aku akan mendatangkan anakmu dari timur, menghimpun engkau dari barat. The east and the west together. That is our vision, that's our calling. Sabah, Sarawak, east, west, together. Ini menjadi jawapan kepada keselamatan negara Malaysia. Future of Malaysia is this. Sudah pernah dengarkan saya share ini? And then, don't forget, sama juga di pasal yang sama, I share with you, Tuhan sendiri yang bilang, kamu adalah saksi-saksiku. 2 kali dia sebut. God himself say, you, ni, adalah saksiku. You know what it means? I help you to think a bit. Misalnya suatu hari kalau suami istri, Anne, datang kepada saya. Dia kata, sayang, sayang, engkaulah satu-satunya, my beloved. Dan saya punya respon, so? Oh, sayang, engkaulah satu-satunya, my beloved. Kaulah satu-satunya. Sabi respon? So? You understand me or not? Okay, girls, do you like that kalau boyfriend kau macam tu? Istri, do you like that kalau kamu punya suami punya respon macam tu? Kasih tampar sekali dia kan? Tapi Tuhan bilang, kamulah saksi-saksiku. So? Banyak orang Kristian postur macam tu tahu. Kamulah saksi-saksiku. So? Okay? Think. Amen. Right? You know, I showed you before, right? Come on, read this. 1, 2, 3. Siapakah missionary? Siapa? Saya. Me, 是我，我是 missionary. Amen. Satu-satunya, okay, bukan. I want to say this. Waktu COVID-19, pandemic, kenapa COVID virus begitu berjaya untuk membunuh begitu banyak orang, ramai, jutaan sehingga seluruh dunia shutdown. Kerana satu perkara. Bukan itu kerana virus. Kerana adanya satu perkara dipanggil dia carriers, pembawa. Itu virus. Siapakah pembawa itu? Kawan kau duduk sebelah kau itulah. Sebab itu cara kita nak stop itu COVID merebak adalah lockdown. PKP. Kita lockdown itu pembawa carriers. Betul? Kita harus sekarang belajar dari COVID virus ini bahawa sekarang sudah ada wabak, yes, COVID. Sekarang kita harus perlukan satu wabak kasih dan Injil. Jangan kamu lockdown
pembawa kasih dan Injil. Dan siapa itu? 我了，我是我是我。Beritahu saya, wah, aku ni. Jangan kau lockdown. Kita harus ada wabak kasih dan Injil. Amin. Amin. Minggu kedua, kita pindah masuk ini. Minggu pertama, saya khotbah. Minggu kedua, saya memang jadual khotbah. Dan memang sudah jadualkan hari Jumat, Sabtu, pergi ke Johor untuk buat satu camp untuk satu golongan student dari Sabah Sarawak yang denominasi yang lain. Itu dari denominasi yang mereka itu anggap lahir orang Kristian, saya masuk surga. Itu yang pemikiran mereka. Noah, you cannot go heaven karena kamu punya IC Kristian. Alright? Waktu kau mati, masuk surga, Tuhan Yesus tidak minta tunjuk IC, dia minta tunjuk hati kau. Okay? So, what happened is that we go there, letih tau, very tiring. Pindah-pindah semua khotbah, then go again. Saya boleh call mereka, boleh ke tunda, change date. No, because jiwa sangat penting bah. So we went, I brought the group. Friday we went, Saturday, lepas night habis, kami balik sini, jam 3. Esok pagi saya khotbah sini. 2 kebaktian. Why I do that? You say, Pastor, you crazy. No, because of souls. Saya sangat ketagih kepada memenangkan jiwa. So 150 mereka ikut. Kali pertama, berapa mereka betul-betul respon percaya Yesus sebagai juru selamat karena mereka benar-benar mengerti. Bukan lagi karena IC mereka Kristian. 115 mereka respon percaya Yesus. That's my passion. Gereja kita, waktu kita pindah sini, minggu pertama ada seorang kebaktian Inggris. Dia ibu ini bawa 2 anak dia datang. Dia percaya Yesus. 2 anak dia belum lagi sedia. Sampai pagi ini, this morning, call me, the mother. Say, my 2 children want to believe in Jesus. Sebelum ibadah pertama, saya sudah pimpin mereka percaya Yesus. That is church. Come on. I want SIB Life to be like that. Amen. So, akhirnya saya mau launch satu campaign, One Life for One Life. Apa maksudnya? Inilah jadikannya passion kamu, saudaraku. Tahun ini, I'm only asking for one thing. Setiap kita berdoa, minta Tuhan bagi 1 jiwa, di mana sesiapanya, kawan kamu, classmate kamu, siapa saja termasuk mungkin ahli keluarga yang kamu mau menangkan jiwa mereka kepada Yesus. One life for one life. You ask God for that name, you start praying for the person. Alright, so one life for one life can be peribadi, can be keluarga. Saya kenal suatu keluarga, family dengan anak, mereka mau jangkau satu keluarga yang lain yang belum percaya Yesus. Selalu mereka ajak untuk makan bersama, masak-masak bersama, kanak-kanak main game bersama. So sehingga itu family diinjili dan percaya Yesus. Sebagai life group bersama Alpha, kita akan gerakkan itu program Alpha. Acara penuaian jiwa, of course, we have Apologia, please. It's very powerful. Alright. Acara penuaian jiwa kita yang ada Easter lah, Christmas lah, sebagainya. Marketplace kita, mission kita, misalnya di Ladatu dan sebagainya. Dan satu lagi sama announce hari ini, pelayanan Cina, kebaktian Cina. Alright. So, we already have a kelompok sel last year. Tahun ini kita mau gerakkan next step. Sama salah satu fellowship sudah. Sebelum official kebaktian, of course fellowship. So sekarang sama recruit. So 25 hari bulan nanti, saya mau undang saudara semua yang pandai cakap Cina. Siapa sini pergi sekolah Cina? Jangan bohong, jangan bohong. Angkat tangan tinggi. Semua layak. Saya tak pandai cakap Cina, sikit-sikit saja saya. Sekarang saya mau praktis, bah. Saya pergi kebangsaan sekolah. You pergi sekolah Cina, you lebih pandai, bah. Saya mau change this mindset. Banyak orang bilang, kalau orang Cina, biarlah orang Cina yang jangkau. Mana Alkitab cakap macam tu? Yesus tu orang Yahudi, bah. Dia orang apa? Yahudi kah? Kalau bukan orang Barat yang datang bawa Injil, mana kita kenal? Tapi lihat orang Cina, biarlah Cina yang jangkau. Wrong mindset. Tuhan utus kamu di sini bukan untuk kamu punya study saja, degree untuk kamu punya paycheck saja, gaji, tapi supaya kamu dijadikan missionary. Jadi kalau Tuhan bagi saudara itu bahasa Cina, in case you don't know, you masuk surga, you tak perlu cakap Cina tau. Tuhan tak cakap Cina kau. Tuhan bukan Cina. Ya? 对，是吗？
Jadi kenapa Tuhan bagi bahasa Cina untuk kamu? Diguna di bumi, bah. So, kalau Tuhan ada kasih passion untuk pelayanan bahasa Cina, sign up. Alright? Sebab nanti saya akan share itu vision, kita akan berkumpul. You listen first. Bukannya you sign up terus mau janji akan no. Listen first. Apakah visi dia? Bagaimana kita akan mulakan dia? Dan sebab saya akan bagi makan lunch ya. Jangan sign up karena kamu mau free lunch ya. Sign up kerana kamu memang ada minat. You sign up free lunch, saya ketuk kamu punya kepala ya. Okay, so register by 18 January. Kita mau jangkau Cina. Oh, I love to see anak-anak Borneo yang datang ke Semenanjung menjangkau orang Cina. Wow. Amin kah? Mana tahu dia jadi suami istri kau. Yang akhirnya, I want to give you this 3I. How do you do one life for one life? Include, invest, invite. Semua kata include, maksudnya libatkan, invest, maksudnya laburkan, invite, maksudnya jemput. Apa maksud include? Waktu kamu berdoa, masukkan itu jiwa dalam doa kau lah. And please make sure you berdoa lah. Dan buatlah ruang dalam hidup kamu di mana orang seperti ini mereka merasa diterima. Why? Because people need to feel belong sebelum mereka believe. Masalah banyak Kristian, kita kata begini, ini orang kan, dia punya hidup jahat lah. You kasih ubah dulu sebelum masuk gereja. Mana ada macam tu punya Injil. Tidak orang pergi di wipe, baru pergi mandi, baru terus mandi. So you must help people to belong, then believe, then baru behave. Change. Faham? So you do that, include them. Jesus makan dengan orang berdosa, bah. Yang kedua, invest. Maksudnya laburkan, misalnya masa kamu, perhatian kamu. Alright? Misal Yesus cakap dengan Zakheus, turun, hari ini aku nak pergi tinggal bersama kau dengan rumah kau. He involved in Zakheus' life. Invest dan invite. Ajak mereka mengalami Kristus. Ajak mereka datang kita punya program kebaktian. Whatever. Your kelompok sel ada program. Be kreatif lah. Kamu orang lebih kreatif daripada saya lah. Alright. Ada sports kan kita di sini. Main football, futsal, badminton. Ajaklah orang yang belum kenal Yesus. Main sekarang apa? Pickleball. Ajak. Don't know how to share gospel? Tak tahu mana menginjil? Belajar. Kita ada kelas sudah ajar kamu. You must want it. If you don't want it, tidak boleh paksa. If you don't have this passion, you got to have that passion. And that is my desire, my goal is to make you have this passion. Same like Jesus. Amen. Amen. So one life. Everybody say one life. For one life. Okay, that's right. One life. Your one life. For one life. Amen. You know, when I go to heaven, saya tidak mau pergi tangan kosong. Yesus, tidak pernah saya menang satu jiwa untuk kamu tahu. No lah. Malu bah, mau masuk surga. Tapi malu merah? Malu tidak? Malu. At least one loh. Amen. So, come on, ladies together. 1, 2, 3. One purpose, Christ likeness. One pattern, biblical mindedness. One passion, single mindedness. Amen. Amen. Of course, ini generasi visual. Kita visual bah, kan? Semua mau tengok, tonton, tengok. So untuk kita tangkap, ingat dan hidupi dia, kita juga harus ada visual supaya kita selalu ingatkan kita one passion, one pattern, one purpose, one passion, one pattern, one purpose.